Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah, seperti biasa Hidup Sehat hadir menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi untuk memberikan edukasi dan juga informasi seputar kesehatan. Nah, tapi spesialnya hari ini kita pasti ada selingi dengan narasumber-narasumber yang berbeda ya. Kalau biasanya itu dokter-dokter spesialis, dokter umum ataupun juga konsultan. Nah, hari ini kita undang sebagai narasumber kita ada seorang psikolog. Nah, ada siapa? Ada Mbak Siti Raudhah MPSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini katanya nih sepil-sepil nih panggilan akrabnya Mbak Dodo. Dodo. Kita panggilnya Mbak Dodo nih siang ini ya pemirsa. Nah, dalam 1 jam ke depan bersama Mbak Dodo kita akan ngebahas nih ya Mbak ya tentang mengatasi stres dan bagaimana mendapatkan semangat kembali. Betul. Nah, pemirsa, tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 074166385. Tentunya udah pada hafal semua ya, itu bentar lagi muncul tuh di layar kaca Anda nomor teleponnya. Jadi langsung aja bergabung bersama TVRI Jambi, ada Mbak Dodo, seorang psikolog di siang hari ini. Kita ngebahas masalah stres. Tentunya kalau kita ngomongin stres, setiap manusia sebagai orang yang hidup di dunia ini pasti mengalami stres. Jangankan orang hidup ya, orang mati aja pasti ada masalah. Cuman nggak bisa kelihatan lagi aja. Nah, tapi sebelum lebih jauh kita ngomongin stres, kita pengen tahu dulu nih bersama Mbak Dodo, mungkin penjelasan dari seorang psikolog tentu berbeda dengan kita orang awam yang ya taunya cuma stres. Gimana kok kayaknya lagi murungin, iya lagi stres, kan biasanya seperti itu Mbak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara sudut pandang seorang psikolog, ini stres ini apa sebenarnya? Silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau stres itu sendiri pastinya tidak bisa lepas ya. Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya stres. Dari lahir sampai nanti akhir hayat itu pasti ada stres yang dialami. Pasti. Cuma bentuknya berbeda-beda. Macem-macem ya. Ya, gitu. Dan stres itu sendiri kalau kita mau melihat ya, stres itu sendiri memang kalau orang secara umum awam akan melihat bahwa istilah stres itu dikaitkan dengan situasi yang negatif, dampaknya negatif gitu kan. Padahal sebenarnya stres itu juga bisa ada yang memberikan efek yang positif gitu. Itu ada. Jadi ada istilah-istilahnya. Jadi kalau stres itu sendiri kita mau bagi dua ya. Yang memberikan efek yang positif, memberikan pengembangan diri bagi individu, kita bilangnya eustress. Eustress. Kalau misalnya sesuatu yang membuat tertekan, down gitu, itu istilahnya distress. Distress gitu. Mungkin orang bingung kok stres bisa ya bikin efek positif. Iya. Pasti. Karena di kalangan masyarakat kita kan yang seperti Mbak Dodo bilang tadi, pasti nih dikaitkan dengan situasi masalah yang negatif-negatif aja nih. Betul. Gitu. Belum lagi kalau orang punya masalah dikit langsung dibilang oh dia nih stres gitu kan. Orang down sedikit langsung oh dia nih stres, semua dianggap yang negatif. Padahal sebenarnya juga ada. Nah, stres yang memberikan efek positif inilah sebenarnya memberi warna hidup seseorang, ya kan? Hidup seseorang ya. Contoh misalnya kita bahas yang positif dulu nih. Nah, yang positif. Misalnya orang mau ujian, tergantung dia menilai sebenarnya. Jadi ketika dia menghadapi situasi, jadi situasi apapun, permasalahan ataupun situasi apapun yang dihadapi oleh manusia, dia akan menilai dulu. Ini tantangankah? Atau sesuatu yang menekankah? Atau yang menyakitkankah gitu kan? Atau ini sesuatu yang ini nggak ada efeknya sama saya, jadi nggak perlu saya pikirkan gitu. Nah, santai aja. Ya, kalau misalnya dia menganggap ini adalah tantangan, nah inilah yang tadi akan membuat orang menjadi stres yang positif tadi, yang eustress tadi. Contoh orang mau ujian, kan, stres orang itu kalau mau ujian, nggak ada orang yang mau ujian tuh nggak stres. Nggak stres, pasti stres. Betul. Tapi lihat, dia menilai, ada orang yang menilai ujian itu adalah sebagai suatu tantangan. Harus dia taklukkan, harus dia mencapai nilai yang tinggi, misalnya seperti itu. Tapi ada juga orang yang menilai suatu ujian itu sebagai ini adalah masalah terbesar dalam hidup saya. Efeknya akan beda. Orang yang menilai itu sebagai suatu tantangan, sebagai suatu langkah untuk tahapan untuk
menilai, mengevaluasi kemampuan diri saya itu Iya. akan lebih tertantang dan dia mempersiapkan diri. Iya, iya, Nah, ini iya, yang positif itu. Ini yang positif. Ya, tapi kalau misalnya dia tadi ini adalah kalau ujian ini adalah saya tuh nilainya pasti jelek. Ujian ini adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Iya, Maka dia akan akhirnya ketakutan dan tidak bisa menampilkan performa yang terbaik pas ujian. Nah, itu yang dua ya. Jadi kalau dia satu, kuncinya di dia menilai situasi dulu. Iya, benar. Kalau dia menilai itu sesuatu yang menantang, maka akan mengarahkan kepada stres yang positif. Tapi ketika dia menilai itu sebagai sesuatu yang menekan, maka itu mengarah pada stres yang negatif. Nah, Berarti kalau saya tangkap secara hemat saya sebagai orang awam nih ya, yang tidak seorang psikolog, berarti bagaimana stres ini kita menanggapinya? Bagaimana dari sudut pandang kita seorang manusia menanggapi permasalahan stres itu sendiri seperti apa? Kalau Betul. kita mau menanggapin stresnya ini menjadi yang positif, ya bisa saja. Tapi kalau negatif ya lebih bisa lagi seperti Iya, itu ya. betul. Berarti tergantung individunya lagi Betul. memandang stres itu seperti apa. Betul. Nah, ini kan menarik banget nih pemirsa ya ngomongin stres. Karena di setiap kehidupan pasti ada Betul, masalah. betul. Nggak mungkin orang hidup nggak ada masalah ya. Benar, benar. Seperti yang saya bilang tadi, orang mati juga masih ada masalah ya Benar, Pak ya. benar, benar. Jadi ini sesuatu yang hal yang sangat biasa yang sudah dekat dengan kehidupan kita, tapi sangat menarik untuk dibahas karena lumayan jarang nih ngebahas ini Betul. Mbak Dodo. Nah, kalau tergantung cara pandang kita seperti yang Mbak Dodo sampaikan tadi. Pertanyaannya adalah kenapa orang masih banyak memandang stres atau permasalahan-permasalahan di kehidupan ini, baik itu tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, banyaklah masalah tentunya di luar sana. Kenapa memandang sesuatu permasalahan itu sehingga berakibat stres menjadi dampak yang negatif? Oke. Padahal kan bisa saja, seperti yang Mbak Dodo jelaskan tadi, bisa saja kita harus memandang stres ini, ayo dong ini acuan nih, ini tolak ukur nih, Benar. harus positif. Nah, Benar. gimana tuh? Oke, tadi mungkin sebelumnya sudah sempat saya singgung ya, atau mungkin saya sebutkan istilah terkait dengan penilaian. Jadi kalau kita ini bicaranya agak sedikit konsep ya, Iya. konsep teorinya tuh. Jadi kalau di teorinya menurut teori tentang stres dan copingnya, tentang strategi penanggulangannya dari Iya. Lazarus gitu ya. Jadi memang ketika orang menghadapi situasi ada yang namanya penilaian terlebih dahulu. Tadi dia menilai, ketika Iya, iya. dia menilai maka itu berkaitan dengan kognisinya. Iya, ya Nah, benar-benar. bicara tentang kognisi maka itu akan berkaitan dengan pengalaman. Gitu. Ya. Pengalaman baik yang dia alami sendiri atau yang dia lihat dialami oleh orang lain. Misalnya dia melihat terkait dengan ujian tadi. Dia baru pertama kali nih mau melakukan ujian gitu ya, tapi dia melihat kok orang-orang yang ujian itu selalu setelahnya langsung jatuh sakit. Kok orang ujian, orang mau sidang misalnya Iya, iya, gitu iya, ya, iya. kok kayaknya tuh jadi kurus gitu kan. Iya. Sehingga itu mempengaruhi penilaian dia, oh ternyata sidang itu, ujian itu sesuatu yang mengerikan. Nah, sehingga oke. ketika dia sendiri mengalami, dia sudah punya frame Konsep nih, berpikir sendiri, mindsetnya ada nih di dalam. bahwa itu mengerikan. Nah, Menakutkan. nah ya. jadi dia udah stres sendiri dulu gitu, sendiri stres dulu. yang mengarah ke sesuatu yang negatif, Negatif tadi itu. tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah dia mengalami dia stres, orang akan melakukan kan, kalau saya stres apa yang harus saya lakukan? Iya. Nah, terkait dengan apa yang akan saya lakukan itu juga ada penilaian dirinya. Dia menilai ke diri dia sendiri, saya mampu nggak menghadapi ini? Saya mampu nggak menyelesaikan masalah ini? Memang ini sesuatu yang mengerikan, memang ini sesuatu yang menakutkan, sidang tadi. Iya. Tapi saya mampu nggak ya gitu. Jadi dia penilaian dia terhadap kemampuan dia, penilaian dia terhadap langkah-langkah yang bisa dia lakukan itu juga dipengaruhi dengan pengalaman. Jadi Iya, ada iya. dua penilaian. Pertama menilai situasinya, Situasi situasi yang permasalahannya dihadapi ya. itu kita sebut dengan primary appraisal atau penilaian yang awal. Kemudian setelah orang itu menilai bahwa itu stres, dia kan harus menyelesaikan penilaian lagi nih. Penilaian yang kedua ini ada namanya secondary appraisal. Jadi bagaimana dia menilai kemampuan diri dia untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Oke, yang pertama dia sudah menilai bahwa ini adalah sesuatu yang menakutkan. Iya, iya. Tapi di penilaian yang kedua dia menilai bahwa iya sih ini memang menakutkan. Tapi
saya merasa mampu karena Iya, saya iya. sudah belajar sekian banyak, Iya, iya, saya iya. sudah melakukan penelitian sekian banyak gitu, saya sudah diskusi dengan banyak orang, dosen-dosen pembimbing saya juga sudah mendukung gitu Iya, ya, iya, iya, iya. sehingga dia menilai bahwa ya dia yakin bahwa dia mampu. Jadi seperti itu, walaupun itu sesuatu yang menekan, ketika dia memiliki penilaian yang positif tentang kemampuan diri, dia tetap biasa dia melakukan menghadapi Mengantisipasi, situasinya iya, gitu. bisa menghadapi itu semua. Jadi kalau dibilang apa yang mempengaruhi tadi ya penilaian tersebut gitu ya, itu tadi pengalaman, terus pengalaman tentang masa lalu, pengalaman dia yang lihat dari orang lain, kemudian juga keyakinan diri dia tentang diri dia sendiri, itu juga bisa gitu. Ada orang yang pengalamannya luar biasa, Iya. dia punya kekuatan yang besar sebenarnya, Iya. tapi dia menilai diri dia tuh sebagai orang yang tidak mampu. Dia menilai diri juga. dia, iya, jadi itu oke. menilai diri dia sebagai orang yang saya nih bodoh. Nah itu juga akhirnya mempengaruhi kemampuan diri dia atau penilaian diri dia. Kita bilang self efficacy ya, self efficacy dia, sehingga dia akan nanti sulit untuk menyelesaikan stres yang dihadapi tadi itu. Oke. Jadi semua salah satunya berkaitan nanti dengan mindset lagi. Mindset gitu. ya. Memang kalau deket sama psikolog kayaknya hidup kita jadi selesai lah beban masalahnya. Kayaknya kalau ngobrol sama orang psikolog ya Mbak Dodo ya, itu pasti ini masalah bakal selesai nih gitu. Ini mindset saya ya. Tapi kan sebenarnya betul juga nggak sih, kita harus ada teman ngobrol biar stres itu juga bisa jadi ringan. Tapi ini banyak banget yang pengen kita obrolin, bukan banyak pertanyaan saya hari ini bersama Mbak Dodo seorang psikolog, bukan berarti saya banyak masalah dan stres ya. Tapi ini semata-mata buat menambah wawasan juga buat pemirsa, terutama buat saya sih. Ya, Baik, kita break dulu Mbak Dodo. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat di siang hari ini. Dan buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita udah masuk di segmen kedua. Kita ngebahas masalah stres. Cara menangani stres itu seperti apa dan bagaimana menambah semangat kembali. Nah, itu belum kita bahas memang. Kita masih ngebahas sudut pandang stres itu dilihat dari segi positif atau negatifnya, seperti itu Mbak Dodo ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi nih pemirsa yang mau bergabung bersama kita di studio TVRI Jambi, boleh apa saja keluhan permasalahan hidup. Hari ini ada seorang psikolog yang menemani kita. Kalau ngobrol sama psikolog tuh enak banget ya, jujur nih Mbak. Itu kan saya udah beberapa kali ya, udah sering banget sih ngobrol di program Hidup Sehat sama seorang psikolog nih, pasti ketemu oh iya benar. Gitu kan. Biasa kalau seseorang ada masalah dalam kehidupan atau kita butuh teman ngobrol, tapi ketika lawan ngobrol kita ngejelasin, memberikan masukan, tapi ketika di pikiran kita oh iya benar, itu pasti masuk. Pasti masuk dan bisa kita aplikasikan tentunya. Oh gini cara nyelesain masalah. Dan hari ini kita ngebahas stres nih. Tentunya setiap permasalahan hidup pasti ada. Setiap manusia pasti ada masalah, pasti stres, kata Mbak Dodo jelaskan tadi. Pasti tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Mau kita ambil negatifnya atau ngambil positifnya. Tapi sebenarnya kalau bisa ambil yang positif, kenapa harus yang negatif? Betul. Iya kan, ini banyak banget tentu permasalahan baik itu di dunia kerja mungkin Mbak Dodo ya. Mungkin bisa juga nih dikasih masukan, mungkin atasannya terlalu ngasih pressure yang tinggi buat bawahannya, deadline-nya terlalu banyak, kamu harus ini, ini kan jadi masalah ya. Betul. Nah, bener gak sih? Bener. Ini agak curhat atau gimana sih gitu ya? Boleh curhat. Iya boleh curhat di sini kan, tapi colongan ya. Nah, kan bener banget tuh, kalau pressure-nya terlalu tinggi, terlalu kuat dari atasan, akhirnya kan beban nih buat karyawan ataupun juga anak-anak buah nih misalnya. Nah gimana nih? Kalau sudah ada nggak sih pernah ngedapatin pasien gitu Mbak Dodo mungkin stresnya udah terlalu tinggi itu biasa harus gimana tuh? Oke. Kalau bicaranya di lingkup pekerjaan ya, itu sebenarnya lebih kompleks sebenarnya karena ada
faktor lain di luar diri kita. Bah, Nah, benar. tadi ada atasan. Ini yang melibatkan orang Betul. lain. Nah, ada atasan gitu ya, atau mungkin ada sistem kerja gitu Iya. ya. Sistem jam kerja itu kan di luar kendali kita. Benar. Kita hanya bisa mengikuti jam kerja, misalnya masuk jam 7, pulang jam 4 gitu ya. Itu Iya. kan kita yang kita nggak bisa ngapa-ngapain Ketika dengan kita situasi sudah masuk tersebut. dalam sistem, kita Betul. tidak bisa merubah sistem. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita supaya kita nyaman. Benar. Atau mungkin dengan orang lain, atasan Iya, ya. iya. Atasan dia punya karakter sendiri, dia punya pengalaman sendiri, dia punya bawaan kepribadiannya sendiri, Iya. cara kerja yang berbeda gitu ya. Nah, cara kerja, cara bicara gitu ya. Nah, sekarang mungkin nggak itu menyebabkan kita mengalami stres? Pasti gitu Pasti ya dong. dalam bekerja ya. Ada orang bilang, dan atasan itu juga cocok-cocokan sebenarnya. Bagi satu orang Cocok. aman-aman aja, Iya, nggak masalah. santai. Bagi orang yang lain itu, aku nggak suka sama dia gitu kan, nggak Iya, cocok iya, tuh iya. bikin stres atasannya gitu Iya, kan. benar. Berarti kan balik lagi ada perbedaan di antara dua orang ini kan. Iya, benar banget. Gitu. Jadi mungkin satu yang membedakan tadi penilaian tadi yang pertama, yang kedua adalah bagaimana dia mengatasi masalah tersebut. Mungkin orang yang menganggap bahwa enggak kok, dia enggak masalah gitu, sehingga dia tetap bisa baik-baik saja dalam mengerjakan tugasnya. Ada orang yang itu kerjaannya jadi misuh-misuh aja lah gitu, ngomel-ngomel di belakang, marah-marah Iya, di iya, belakang iya, gitu, iya. karena merasa nggak cocok dengan atasnya. Sembari kerjaannya juga nggak selesai gitu kan. Iya. Nah, berarti kan ada strategi penyelesaian masalah yang berbeda di antara dua orang ini. Dua orang ini. Kita sebut istilahnya coping ya. Memang coping ini mungkin istilah bahasa Inggris, tapi sudah di bahasa Indonesia kan. Jadi kalau kita bilang coping, itu udah ada di KBBI ternyata. Saya juga baru tahu. Coping udah ada di KBBI. Iya, istilahnya coping, KOPING gitu ya. Iya, Jadi iya, coping gitu. Kalau bahasa Inggrisnya COPING, coping Iya, gitu ya. beda huruf aja sih ya. Maksudnya adalah strategi seseorang, bagaimana strategi seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah tadi, tantangan tadi. Nah, itu yang berbeda. Kalau berkaitan dengan atasan, tentunya kita harus spesifik melihat bagaimana sih perilaku atasan ini, sehingga kita harus menentukan apa ya yang paling cocok. Dan kadang tidak jarang kita tuh suka kayak ketika kita menghadapi stres, coping yang kita lakukan kayak trial and error. Saya cobain ini, kok kayaknya atasannya tetap nggak cocok nih, Iya. tetap bermasalah gitu. Iya, benar. Saya coba yang ini, kok kayaknya bermasalah juga Iya. gitu kan. Sampai akhirnya dia menemukan, dan itu sangat lazim terjadi pada manusia, dan justru itu yang baik. Yang buruk justru adalah ketika dia hanya menggunakan satu strategi coping untuk semua masalah yang sama. Gitu. Itu yang salah. Jadi Itu yang salah. iya. Konsepnya yang salah seperti itu. Iya, jadi kalau kita yang sehat, orang yang sehat gitu, dia pasti setiap masalah dia punya strategi copingnya sendiri. Masalah A dia pakai ini, masalah B dia pakai yang strategi coping yang berbeda gitu ya. Tapi kalau orang yang bermasalah biasanya apapun masalahnya dia copingnya sama. Nah itu pasti salah. Kan nggak semua jawaban itu Dari bisa untuk semua Iya, pertanyaan ya iya, satu iya. jawaban. Nah Iya, jadi kecuali itulah. pilihan ganda. Betul. jadi jadi itu Iya. yang jadi masalah sebenarnya kalau misalnya ketika dia copingnya satu untuk semua masalah, Untuk itu semua pasti nggak cocok gitu. Itu pasti Jadi, enggak. ya, Itu pasti bisa dipastikan 100% itu ya, bakal ada masalah yang lain. Stresnya tuh nggak selesai jadinya. Stresnya nggak selesai, Jadi ya. makanya seolah-olah kayak dia stres terus gitu ya, karena Iya. ternyata coping dia yang tidak bagus gitu kalau kita bilang gitu. Jadi ketika proses misalnya kami menghadapi klien gitu ya, Iya, iya. yang dilihat adalah pasti tadi bagaimana cara dia menilai situasi tersebut, Oke. bagaimana cara dia menilai kemampuan diri dia, kemudian langkah apa yang dia pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Iya, iya, iya. Sehat atau enggak caranya. Ada orang yang punya masalah, yang dia lakukan adalah justru melakukan hal-hal yang justru merugikan diri dia. Misalnya stres dengan kerjaan. Akhirnya dia pergi, udah saya Nggak masuk tinggalin, kerja. nggak masuk kerja. Nggak masuk kerja atau meninggalkan tugas. Ya. Nah, jadinya nanti masalah indisipliner, terus kemudian dia akhirnya di kantor juga jadi bermasalah, jadi Bermasalah. teguran segala Iya, macam. iya, iya. Bukan nanti kalau misalnya itu berkepanjangan malah jadi
punya masalah sendiri Iya, kan. muncul masalah-masalah baru yang betul. bakal diterima sama Atau individu misalnya tersebut. kalau berkaitan dengan kesehatan pribadi dia punya masalah, dia stres dengan masalah tersebut, dia kabur. Kaburnya dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang merugikan diri dia, ngerokok gitu-gitu, atau Iya. misalnya arahnya ke pelariannya ke alkohol Iya, gitu iya kan, benar. yang itu menyelesaikan masalah dia juga enggak gitu. Tapi Bahkan nambah masalah menambah baru. masalah baru gitu. Jadi ketika copingnya sudah tidak sehat, Iya. biasanya pasti akan menambah masalah baru dan membuat masalah dia nggak selesai, nambah masalah baru dan Iya. merugikan diri sendiri baik untuk kesehatannya ataupun relasi dia dengan orang lain. Orang lain gitu ya Mbak ya. Nah sebenarnya simple ya pembahasan kita ini, tapi udah kemana-mana dari tadi. Simple banget permasalahan kita ngomongin soal stres, permasalahan dalam kehidupan, baik itu kerjaan ataupun kehidupan sehari-hari gitu. Ini hal yang sangat wajar. Tadi Mbak Dodo bilang ini hal yang sangat wajar karena setiap manusia pasti ada masalah. Betul. Gitu. Nah, tapi gimana kalau Mbak Dodo ngelihat ya di dalam mungkin studi kasus di luar sana, ini banyak nggak sih orang-orang di luar sana yang aware dengan menanggapi stres ini dalam kehidupan, atau ya dia tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dia, seperti apa kalau sepengalaman Mbak Dodo mungkin? Sebenarnya bukan nggak aware ataupun nggak peduli ya. Kalau jadi kadang sebenarnya saya sering melihat juga ya bahwa orang-orang yang saya temui sehari-hari dan bukan dari lingkup psikologi gitu ya. Iya. Orang biasa ya. Iya, tapi dia punya mental yang sehat gitu. Dia punya mental yang sehat tadi ketika dia menghadapi suatu masalah, dia tahu penilaian dia tadi yang sehat juga gitu ya. Penilaian dia terhadap kemampuan diri dia juga baik gitu ya. Dan dia punya beragam coping yang bisa dia lakukan. Dibilang orang ini aware nggak sih dengan kesehatan mental, aware nggak sih dengan masalah stres, saya juga nggak bisa bilang aware atau tidak. Mungkin dia tidak terbiasa dengan istilah, tapi sebenarnya dia sudah melakukan. Gitu. Iya. Itu yang sebenarnya Banyak juga ya ditemui iya, ya. gitu. Jadi bukan berarti bahwa kalau orang nggak tahu tentang stres itu pasti nanti dia punya masalah. Enggak juga, karena banyak juga orang-orang yang nggak belajar tentang psikologi tapi sehat mental kok, copingnya bagus gitu, gitu ya. Dan dia bisa belajar dari banyak orang gitu, gitu. Mungkin kalau kita tanya, misalnya ada orang yang punya masalah dalam kehidupan dia ya, tapi dia bisa mengatasi dengan baik. Terus saya ngobrol dengan dia, terus tanya, dengan situasi sini, kok kamu bisa ya menghadapi permasalahan itu? Kayaknya kalau saya sendiri nih menghadapi permasalahan itu mungkin tidak sekuat kamu, gitu kan? Benar. Ternyata dia, iya saya pernah ngobrol dengan teman saya, gitu. Saya pernah ngobrol dengan teman saya punya masalah yang sama. Saya pernah ngobrol dengan guru saya gitu ya, atau mungkin kakak saya yang dia bisa memberikan wejangan-wejangan. Bahkan saya juga pernah ngobrol dengan guru ngaji saya gitu ya, macam-macam gitu. Jadi yang dia ajak ngobrol, bahkan dia juga pernah ngobrol dengan profesional, entah itu dokter, entah itu psikolog gitu ya, sehingga dia punya wawasan yang luas terkait dengan apa yang dia lakukan. Walaupun mungkin kalau diminta dia menjelaskan seperti yang saya jelaskan tadi, dia nggak tahu gitu. Tapi dia sudah melakukan hal yang baik karena memang tadi dia punya ragam coping yang baik, penilaian yang baik dan wawasan yang luas gitu terkait apa yang bisa dia lakukan. Berarti benar ya kata orang-orang di luar sana, pengalaman adalah guru yang terbaik. Benar banget itu. Meskipun tapi sebelum lebih jauh lagi, sebenarnya patokan umur nggak sih ini masalah pengalaman, masalah dapat bisa mengatasi stres ini dari segi yang positif, bisa memandang sudut pandang yang positif. Itu sebenarnya patokan umur atau gimana nih Mbak Dodo nih? Kalau dibilang patokan umur secara ideal harusnya iya. Harusnya ya, secara teori idealnya. Karena pengalaman. Pengalaman. Tadi sebenarnya kuncinya adalah di pengalaman. Nah, kuncinya di pengalaman, bukan di umur ya? Iya. Bukan angka? Iya, sebenarnya di pengalaman. Cuma kalau kita lihat umur kan, orang yang umurnya lebih banyak, lebih dewasa, harusnya pengalamannya lebih banyak dan dia bisa lebih bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Iya, copingnya lebih banyak nih, strateginya lebih banyak. Strateginya lebih banyak. Tapi umumnya memang seperti itu juga sih. Kalau saya lihat orang-orang yang lebih dewasa biasanya punya strategi coping yang lebih baik gitu ya. Iya. Cuma memang ada
case by case lah sifatnya, orang-orang yang justru dewasa tapi kok malah dia tidak copingnya malah tidak kaya gitu ya, tidak luas gitu. Itu tidak ada, luas. cuma memang jarang sih kalau menurut saya ya. Walaupun ada gitu, cuma memang kalau kita lihat secara ideal, semakin banyak pengalaman semakin baik. Semakin baik ya. Nah, dari beberapa pertanyaan saya tadi Mbak Dodo, tentang aware yang terhadap stres, tentang usia, patokan usia ini. Kenapa pertanyaan saya dua itu sangat berkaitan sekali? Karena terkadang stres ini bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, tidak hanya dari segi mental tapi juga fisik. Benar nggak sih? Betul. Nah, jadi gara-gara stres asam lambung naik. Betul. Gara-gara stres darah naik, kolesterol naik, ya asam urat naik, belum lagi yang punya mungkin penyakit-penyakit yang riskan seperti jantung segala macam yang tidak bisa ada permasalahan sedikit sehingga kesehatan fisiknya sangat-sangat terganggu. Betul. Nah, ini gimana Mbak Dodo? Misalnya nih dari dunia pekerjaan, memang sudah baik dunia pekerjaan atau kehidupan ya Mbak Dodo ya. Misalnya nih memang sudah ada penyakit nih, tapi yang tidak bisa notabene ya dengar ada stres, ada masalah. Ini gimana nih kalau dari seorang psikolog untuk memberikan pencerahan ataupun juga win solution juga buat si pasien atau individu tersebut, Pak Dodo, gimana? Sebenarnya kalau bicara tentang stres ya, kaitannya dengan kesehatan itu kaitannya erat. Erat banget ya? Iya benar. Kalau bisa dipungkirin ini. Iya benar gitu. Dan dia hubungannya bolak-balik. Jadi misalnya gini, stres membuat dia rentan kena penyakit. Makanya tadi kok asam lambung naik, kok tiba-tiba pas dia stres dia lebih mudah terkena flu gitu ya. Nah ada yang seperti itu karena memang ketika orang stres itu stres dan itu dia tidak bisa mengatasi stresnya dengan baik, dia lebih sistem imun tubuhnya itu lebih turun sehingga penyakit gampang masuk gitu. Itu konsepnya ada tuh di dalam psikologi kesehatan. Nah, begitu juga ketika misalnya orang mengalami suatu penyakit. Penyakit apalagi kalau penyakit-penyakit yang sifatnya kronis gitu ya. Ini menarik nih. Tapi tahan dulu nih Mbak Dodo. Kita ternyata yang mau lewat nih. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah, memang jam-jam segini memang jam-jam orang kerja nih Mbak Dodo. Mudah-mudahan yang lagi kerja ini nyaksiin ini nih, gimana cara mengantisipasi stres di dalam dunia kerja nih ya, khususnya. Tapi nggak dalam dunia kerja aja nih. Ini kameramen juga dengerin nih kayaknya ya. Dengerin nih gimana nih manajemen stres yang baik ini gitu ya. Pressure dari atasan kenceng banget. Tapi gimana tetap enjoy kerjanya, tetap asik, tetap santuy, kerjaan selesai, atasan nggak ngomel-ngomel. Itu dari sudut pandang yang positif. Ternyata memang kita tuh melihat permasalahan tidak harus sempit banget ya, tidak harus dengan emosi ya Mbak Dodo ya. Jadi harus dengan santai juga bisa, harus dengan santai. Ya gitu ya. Nah, kita tadi sempat kepotong iklan nih pemirsa ya. Ngomongin stres, erat banget dengan penyakit. Nah, sampai situ tadi pembahasan kita nih Mbak Dodo. Pasti bisa kena asam lambung, pasti banget. Bisa ya. Sangat bisa. Pusing bisa banget. Bisa. Nah, ini adalah untuk orang-orang yang tidak memandang stres itu dari segi positifnya, ke negatif terus. Nah, gimana nih kalau kita fisiknya udah kena penyakit, bakal muncul masalah lagi yang lain. Nah, mungkin bisa dilanjutkan juga penjelasan tadi Mbak Dodo tentang penyakit-penyakit yang akrab nih dengan stres nih. Oke. Jadi memang tadi sebelumnya dijelaskan ya bahwa kalau stres itu biasa berpengaruh ke sistem imun tubuh. Benar. Dia turun ya otomatis ya gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya gini aja, mungkin kalau secara mekanisme biologisnya itu dokter lebih paham ya untuk menjelaskan itu. Tapi kalau saya menganalogikannya begini, ketika orang stres, kita punya energi di dalam tubuh. Ya kan? Harusnya energi ini kita gunakan untuk kita bergerak, untuk kita menyelesaikan tugas-tugas kita, gitu kan ya, untuk kita bekerja ataupun mencapai apa yang kita inginkan. Nah, tapi ketika orang stres, energinya ini kebagi dua.
Satu untuk harus menyelesaikan tugasnya, satu harus menyelesaikan stresnya. Jadi sehingga tidak maksimal di pekerjaannya, gitu ya. Kemudian dia harus mengambil cadangan energi lain, gitu ya, yang harusnya menjaga kesehatan, yang harusnya tugas energi ini menjaga kesehatan tubuh dia. Betul, gitu. Bu. Sehingga makanya imunnya jadi turun. Saya itu analoginya ya, saya anggap seperti Tapi itu. benar sih, tadi sih saya kayak masuk akal gitu sih Mbak Dodo. Kok sistem imun bisa turun ya gitu kan? Kan gitu. pasti orang awam pasti mikirnya gitu, kok sistem imun bisa turun ya? Padahal kan ini masalah kehidupan, kok bisa sampai ke fisik ya gitu kan? Kira-kira bagi orang ya, ini kalau kita seperti balik di tahun 2000-an, seorang psikolog belum begitu familiar di kalangan masyarakat, apalagi di kita yang namanya Provinsi Jambi, Mbak Dodo. Benar. Ini pasti kalau datang psikolog dikatain orang gila. Benar. Bener ya? Sampai sekarang pun masih kok. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang masih. Tapi Cuma lebih terbuka lah. Lebih terbuka ya. Tapi mudah-mudahan separah dulu. Tapi mudah-mudahan berkat TVRI Jambi ini program hidup sehat ini, mudah-mudahan psikolog lebih banyak dikenal di kalangan masyarakat sehingga nggak orang gila kok yang nggak gangguan mental, kok nggak sakit jiwa kok yang datang ke psikolog. Ternyata nih yang kata Mbak Dodo bilang tadi, ternyata fisik kita sangat dekat banget dengan. Betul. Nah, bisa lanjut Mbak Dodo gitu. Jadi kalau bicara tentang tadi terkait dengan masalah penyakit ya. Jadi memang kalau kita lagi stres sehingga imun tubuh menurun dan memang ada kalau kita bilang organ-organ ataupun area-area tubuh yang memang menjadi lebih rentan untuk terkena penyakit. Dan itu beda-beda orangnya gitu. Beda-beda. Ada orang yang stres, dia lebih banyak efeknya ke dia mah. Ada orang yang stres, ada orang yang stres, terus efeknya misalnya dia jadi kayak asma gitu ya, jadi sesak nafas gitu, asmanya kumat misalnya seperti itu. Kemudian ada juga orang yang stres kemudian dia justru migrain, sakit kepala. Nyeri di sekitar kepala ya. Gitu. Kepala sampai mungkin di pundak itu juga jadi ada sesuatu kayak tegang gitu sekali, hingga pusing terus bawaannya kan. Dan ada juga ke jantung juga ada gitu ya, kemudian ke kulit juga ada gitu ya, jadi kayak gatal-gatal ataupun mungkin orang bilang eksim gitu, itu juga ada yang berkaitan dengan stres juga. Rambut rontok, ketombe, nah berlebih ya. Coba deh kalau misalnya nanti observasi ya bagi orang-orang yang mungkin punya ketombe atau rambut rontok, ketika masalahnya ringan, rontoknya berkurang. Nah nanti kalau stres itu rontoknya jadi lebih parah gitu. Nah seperti itu ya. Sampai rumah nih langsung studi kasus nih. Iya karena seperti itu. Jadi berkaitan tadi dengan kulit tadi itu. Jadi beberapa organ yang sangat berkaitan erat dengan stres ini. Umumnya terjadi seperti itu. Jadi lambung, betul, jantung, paru-paru, kulit gitu ya. Kepala nyeri. Migrain sampai ketombe sampai rambut rontok. Iya benar. Bukan iklan sampo ya, tapi beneran ini ya. Benar. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ketombenya tuh udah nggak lazim kalau ketika stres misalnya seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam dan orang beda-beda. Nggak juga misalnya dalam satu orang itu ketika dia stres semua dialami nggak. Kan tergantung rentan tubuhnya yang mana. Gitu. Bertubi-tubi banget itu. Udah stres ada masalah, langsung 5 ini langsung nempel nih semua ke badan nih. Yang sesak, yang jantung, yang asam lambung, waduh komplit banget dah itu. Tapi beda-beda. Setiap individu beda-beda. Biasanya tapi yang paling banyak. Yang paling umum kita dengar ya biasanya itu yaitu tadi kebanyakan yang asam lambung tadi itu sama jantung biasanya. Asam lambung ya. Sama migrain yang paling sering. Migrain ya, paling sering itu Mbak Dodo. Kenapa? Nah pertanyaannya kenapa nih Mbak Dodo? Ya, kalau tadi dijelasin sistem imun menurun, yang harusnya energi itu dilakukan untuk yang lain, untuk pekerjaan ataupun juga aktivitas yang lain, ini kepecah-pecah nih energinya, sistem imun menurun. Tapi yang paling sering nih dari ketiga prioritas ini seperti asam lambung, jantung, sampai nyeri ya? Satu lagi Mbak Dodo. Kepala nyeri gitu kepala ya, migrain ya gitu ya. Ini yang paling banyak ditemuin mungkin. Mbak Dodo sebagai seorang psikolog nih ditemuin di lapangan nih apa nih? Asam lambungnya apa jantungnya atau nyerinya nih? Gimana? Kalau memang itu yang sering ditemui, tapi kalau misalnya ditanya kenapa 3 organ ini yang sering ya, sebenarnya saya punya keterbatasan pengetahuan kalau di bidang organnya, itu ya. Jadi
Tapi kalau misalnya Tapi dilihat, dari sudut pandang psikolog aja oke, nih ya. sekarang kalau yang paling sering itu sebenarnya adalah yang karena kalau jantung itu dia nggak langsung ya, karena dia apa ya, yang lebih sering sekali itu adalah biasanya mah sama migrain. Kenapa? Karena sekarang kalau migrain, kalau stres itu biasanya memang ada di pikiran kan. Karena benar. permasalahan itu kita pikirkan. Apalagi kalau misalnya masalah itu tidak selesai-selesai. Iya, nggak mungkin orang ada masalah nggak dipikirin ya. Ya, ketika beban pikirannya terlalu berat, biasanya ada ketegangan-ketegangan di Itu sekitar yang membuat kepala. nyeri. Nah, makanya itu lebih sering gitu. Sehingganya nggak makan. Gitu. Iya benar Nah, ya. kalau yang mah tadi biasanya ketika dia Nggak selera stres, makan. nah pola makannya jadi nggak bagus. entah itu jadi berlebihan atau mungkin ada yang berlebihan deh. Iya, orang stres jadi berlebihan makannya ada Ada gitu. ya? Karena larinya ke sana. Oh iya, pelampiasan. Nah, gitu. Ada juga yang misalnya dia jadi lupa makan, memang jadi males makan sehingga muncul tadi asam lambungnya naik segala macam seperti itu. Itu yang lebih sering memang. Kalau misalnya kayak jantung itu butuh proses yang panjang kan sampai akhirnya memang Divonis sakit jantung iya, gitu ya. seperti itu. Tapi kan ya itu tadi stres ini kan bermacam-macam, ada tingkatannya. Ada tingkatannya nggak sebenarnya Mbak Dodo sih? Kalau tingkatan stres ini gimana nih? Kalau level stres itu tentunya ada. Ada yang setiap manusia stresnya, kan pasti beda-beda ya, juga kan? Benar. Berat sampai mulai dari stresnya berat, terus kemudian agak levelnya turun sedikit gitu ya, tidak terlalu berat gitu, kemudian sampai ringan, sedang, kemudian ringan gitu. Bahkan yang terakhir ya dia tidak ya normal aja level stresnya. Punya masalah tapi masih dalam taraf normal gitu. Bisa ada juga yang Bisa seperti saja itu. ya. Wah itu tadi pemirsa ya. Ini kesehatan mental dengan fisik itu memang nggak bisa diabaikan. Betul. Semuanya saling berkaitan seperti yang Mbak Dodo jelaskan tadi. Ayo masih ngajak nih buat pemirsa di rumah yang mau bergabung, langsung aja telepon di line telepon TVRI Jambi ya 0741663385 tuh. Pasti udah pada hafal nomor teleponnya, jadi langsung aja atau di 0811 7433 133 langsung aja. Tapi meskipun nggak bertanya, mungkin pada dengerin serius banget ini Mbak Dodo di luar sana ya. Apalagi tentang pekerjaan, Benar. pressure dari atasan yang begitu tinggi, dan tingkatan level orang juga berbeda-beda cara mengatasi. Tapi sebenarnya secara konsep dari seorang psikolog, cara penanganan stres itu ada bagian-bagiannya nggak ya? Ada tahap-tahapannya nggak sih? Ada. Mbak Dodo? Jadi Boleh ada dijelasin? sebenarnya ada macam-macam ya. Cuma kalau misalnya dikelompokkan masih dari teorinya tadi Lazarus tadi itu ya yang saya Lazarus. jelaskan. Jadi ketika orang menghadapi suatu stres, ada dua cara coping, dua pengelompokan coping. Oke. Nah, Dua pengelompokan ya. ya, yang fokus pada emosi, yang fokus pada penyelesaian permasalahannya. Dua-duanya ini. Jadi ada yang fokus pada emosi, penyelesaian emosinya, pengelolaan emosinya, ada yang fokus pada penyelesaian masalah. Kalau kita lihat dua-duanya, orang akan cenderung bertanya, mana yang lebih baik? Ya kan? Tapi sebenarnya kedua-duanya baik. Iya, iya. Kedua-duanya baik. Kalau misalnya kita kita menghadapi satu masalah, yang diselesaikan hanya emosi kita saja, tapi permasalahannya nggak diselesaikan. Iya, iya. Nggak selesai juga. Nggak selesai juga, benar. Di benar. kemudian hari pasti muncul lagi. Pasti muncul gitu. lagi ya. Yang benar adalah kedua-duanya. Cuma kadang pada situasi-situasi tertentu kita butuh tuh menyelesaikan emosinya dulu, mengelola emosinya dulu, baru kemudian kita bisa fokus untuk menyelesaikan masalah. Oh ya, oke. Nah, Sampai situ tahapannya ya. Ya, ada dua. Oh, ada dua emosinya Di dulu. dalam hal ini ada macam-macam lagi. Oke, gitu. tahan dulu. Jenis-jenisnya Ya, macam-macam. tahan dulu. Kita break dulu Mbak Dodo. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Kita masih ngebahas stres. Ya, udah banyak banget tentunya permasalahan-permasalahan di dunia ini ya yang harus kita selesaikan. Apalagi usia-usia yang sudah 30 ya, apalagi udah mulai usia-usia lansia, pasti banyak banget permasalahan-permasalahan, pengalaman-pengalaman bagaimana cara mengatasi masalah itu sendiri. Apalagi dalam dunia kerja, semakin senior dalam pekerjaan tentunya semakin bijak kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia kerja itu tadi. Nah,
Manajemen stres. Tadi sempat kepotong ya Mbak Dodo ya. Mungkin bisa saya tambahin dulu Mbak Dodo, selain manajemen stres dari seorang psikolog itu, ini biasanya dalam dunia kerja nih pasti semangatnya udah down ya. Atau mentalnya yang down, kita nggak tahu nih. Tapi bagaimana cara kita untuk mempulihin itu semua? Oh ayo dong, ini masalah udah selesai, kita harus semangat lagi nih. Kerjanya lebih baik lagi. Atau dalam dunia kehidupan mungkin ya, di dalam kehidupan, oh ini masalah udah selesai nih, ayo so must go on. Ini kehidupan pasti berjalan sampai mungkin ajal ya yang bahkan memberhentikan permasalahan itu semua dan muncul masalahan baru di alam kubur sana mungkin. Nah, ini gimana nih Mbak Dodo? Mungkin bisa Ini yang dijelaskan yang mana dulu nih? yang terkait manajemen stres dulu dong, Oke, lanjutin manajemen dulu. stres. Oke, nanti baru masuk baru yang masuk gitu itu. ya. Oke. Nah, tadi ada dua ya dijelaskan ya, dua-duanya. Ini penting. Penting ya, yang emosi fokus ke emosi, fokus ke masalah. ke masalah. Kenapa kadang misalnya gini, kita menghadapi suatu masalah yang itu luar biasa, membuat kita sedih, membuat kita takut, kecewa gitu ya. Sehingga kalau kita udah stres itu kan biasanya mumet. Iya dong, Nah, ruwet banget ya, pokoknya. kalau misalnya situasi tersebut kita paksakan untuk kita fokus dengan menyelesaikan masalah, kan nggak ada ide-ide tuh. Iya. Nggak kepikiran kan mau ngapain. Benar, Gitu. benar, Biasanya benar. pada situasi seperti itu kita sebaiknya fokus dulu dengan emosi. Kita menenangkan diri dulu gitu ya. Itu lebih baik ya? Ya, tenangkan diri tapi jangan kebablasan. Yang keseringan itu adalah kebablasan menenangkan diri, lupa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang jadi masalah lagi kan. Iya. Nah, jadi boleh kita ambil waktu. Misalnya kita Santai dulu. ya santai dulu, Calling kita down dulu. berjarak dulu dengan situasi permasalahannya. Misalnya orang bilang healing dulu Ya, lah. ya, Tapi healing sebentar dulu. aja, Sebentar jangan ya. lama-lama. Begitu kita mulai misalnya udah lebih tenang, terus biasanya itu akan lebih mudah untuk kita berpikir untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, setelah punya solusi, langsung selesaikan eksekusi solusinya. Masalah. Jadi emosinya tenang, stabil, masalahnya juga selesai. Itu yang lebih penting, gitu ya. Jadi dua-duanya ini saling melengkapi. Tinggal memilih coping ketika kita menyelesaikan masalah secara emosional itu, kita harus memilih coping yang sehat juga. Jadi mengambil jarak, misalnya kita mau stop dulu, jangan mikirin masalah, saya mau ngambil jarak dulu nih, pergi sejenak, itu boleh. Nah, tapi selama pergi sejenak ini harus melakukan hal yang positif. Jangan melakukan hal-hal yang negatif tadi yang seperti saya bilang. Misalnya dia dengan itu ya, alkohol segala macam itu. Nah, itu malah justru nggak selesai biasanya masalahnya. Healing yang salah. Nah, ada juga orang-orang yang pendekatannya itu lebih ke spiritual. Nah, jadi dia ke ibadah, dia berdoa, orang bilang lewat zikir gitu ya. Itu boleh. Dan orang itu kan punya coping yang nyaman menurut dia yang seperti apa tuh bisa sekali gitu ya. Jadi intinya selesaikan emosinya sejenak, kemudian langsung ketika sudah punya solusi langsung selesaikan permasalahannya. Jadi. Nah, permasalahan penyelesaiannya juga pilih langkah yang baik. Langkah yang baik. Direncanakan. Apa ya solusinya seperti apa? Jangan menyelesaikan masalahnya dengan menyerang atau marah-marah. Itu nggak bagus. Nah, itu justru juga jadi tidak bagus. Artinya dengan manajemen stres yang disampaikan tadi, emosi kita dapat, nggak marah-marah, dengan tenang nyelesain pekerjaan, tapi masalahnya juga dapat. Jadi dua-duanya selesai. Iya, dan ternyata waktu kita nggak cukup untuk ngebahas. Ternyata nggak kerasa beneran udah 1 jam menemani kebersamaan kita. Dan kalau ngomong dengan seorang psikolog memang butuh waktu yang panjang pun tidak terasa. Iya, asik banget kalau ngobrol sama psikolog beneran deh. Jadi pemirsa di rumah jangan takut-takut, jangan ragu-ragu ya pokoknya, jangan malu-malu juga buat datang ke psikolog ya. Langsung aja Mbak Dodo ya, bisa aja ya. Jadi jangan takut dikatain gila pokoknya ya. Datang ke psikolog. Baik, terima kasih Mbak Dodo sekali lagi atas waktu dan juga ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa di rumah, terutama buat saya nih. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi hari ini, dan next time kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikian sajian Hidup Sehat di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucap terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.